Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an huda. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini saya mendapatkan pertanyaan yang unik, yaitu bagaimana hukumnya menikah dengan bangsa jin, dan apakah mungkin ketika terjadi pernikahan tersebut pernikahan ini akan dikaruniai seorang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Bahwa Allah telah menciptakan jodoh untuk kita dari kita sendiri. Tetapi ternyata pernikahan antara jin dan manusia itu telah dibahas dulu oleh ulama-ulama kita. Banyak ulama-ulama yang membahas tentang pernikahan ini, dan memang banyak terjadi dan sudah terjadi pernikahan antara jin dan manusia. Tetapi masalah hukumnya itu tidak semua ulama mengatakan boleh, tidak semua ulama mengatakan makruh, tidak semua ulama mengatakan tidak boleh. Baik, untuk hal itu yang pertama, mungkinkah terjadi pernikahan antara jin dan manusia? Jawabannya adalah mungkin, dan itu terbukti di dalam beberapa kitab bahwa para ulama telah membicarakannya. Kemudian, mungkinkah ketika terjadi pernikahan tersebut akan dikaruniai seorang anak? Jawabannya iya. Banyak manusia yang telah dibicarakan oleh ulama-ulama dulu, walaupun tidak disebutkan secara detail siapa orangnya itu, yang menikah dengan bangsa jin dan memiliki seorang anak. Selanjutnya, bagaimana hukumnya lah, ini yang paling penting. Ternyata menikah dengan bangsa jin dan manusia menikah dengan jin itu tentunya harus dikomentari ataupun dilihat dengan kacamata hukum, karena pernikahan ini bagi manusia khususnya tidak lepas dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia harus ditinjau, harus dilihat dari segi syariat. Baik, mengenai permasalahan hukum pernikahan antara jin dan manusia itu, yang pertama saya akan mengutip pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah ya, dalam kitab Majmu'ul Fatwa juz 19 halaman 39 kalau tidak salah, bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan wasor'ohum lil insi qad yakunu an syahwatin. Ternyata ketika ada jin merasuki manusia itu faktornya macam-macam. Ada kalanya jin merasuki manusia karena kan syahwat ya, atau wa'ishqin, karena dia rindu, kangen, ada kenyamanan ketika jin merasuki seseorang. Walaupun ini tidak saya ketahui ya, sebaliknya ketika ada manusia merasuki jin, nah ini belum saya ketahui, belum pernah dengar ceritanya ada manusia merasuki jin, walaupun itu ya mungkin terjadi. Maka dari hal ini ya, sebelum kita lanjutkan, agar kita terhindar dari kerasukan jin, itu dianjurkan banget oleh ulama-ulama kita setelah kita melakukan sholat agar tidak lupa membaca ayat kursi, agar tidak di dalam tubuh kita itu tidak disukai oleh bangsa jin. Walaupun mungkin ada ini teman-teman yang malah justru ingin berkenalan dengan bangsa jin, ya monggo-monggo mawon, itu bukan sesuatu yang yang dipastikan larangannya atau diperbolehkannya di dalam agama. Tapi kalau menurut saya sendiri tidak usah, karena kita punya bangsa sendiri, punya jenis sendiri. Nah, ini saya lanjutkan dawuhnya Imam Ibnu Taimiyah ya, kama yattafiqu lil insi ma'al insi, seperti halnya antar manusia dengan manusia yang lain. Ini kadang jin memiliki rasa kangen, memiliki rasa cinta, atau memiliki rasa nyaman, sehingga banyak nanti jin yang kemudian merasuki manusia. Waqad yatanakahul insu wal jin wa yulatu bainahum waladun, dan terkadang terjadi pernikahan antara jin dan manusia hingga dikaruniai seorang anak. Begitu. Wa hadza katsirun ma'rufun, dan hal ini banyak terjadi dan
diketahui oleh banyak orang. Kalau dzakara al-ulama dzalika wa takallamu alaihi, para ulama juga sudah menyebutkan atau membahas tentang hal ini. Wa takallamu alaihi, berbicara mengenai hal ini, pernikahan antara jin dan manusia, hingga sampai sekarang pun banyak terjadi perbincangan-perbincangan ataupun apa ya, anggapan-anggapan ataupun apa, sangkaan-sangkaan terhadap seseorang bahwa dia itu melakukan pernikahan antara dia dengan jin. Nah, ini juga sampai sekarang masih terjadi. Tetapi untuk masalah hukum markariha, aktsarul ulama'i menikah antara jin. Tetapi sebagian besar ulama itu memakruhkan pernikahan antara jin dan manusia. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah ya, dalam kitab Majmu'ul Fatwa. Kemudian kalau menurut Imam Malik, hukumnya menikah dengan bangsa jin itu hukumnya boleh, tetapi makruh ya, boleh tetapi dimakruhkan. Nah, ini makruh dan boleh bagaimana maksudnya? Gini, ada apa alasan kenapa Imam Malik memperbolehkan dan kenapa Imam Malik memakruhkan, tetapi yang saya tinjau adalah kenapa Imam Malik tidak menyukai ataupun menghukum makruh terhadap pernikahan jin dan manusia. Alasannya adalah li'alla yadda'i al-hadhala minaz zina annahu minal jin, agar tidak terjadi jin dijadikan tumbal oleh manusia yang melakukan perbuatan zina. Misalkan ada seorang perempuan yang hamil, dia dituduh oleh orang-orang melakukan zina, kemudian orang ini yang zina itu memberikan sebuah alasan bahwa dia melakukan pernikahan dengan jin sehingga dia selamat dari jeratan hukum syariat. Maka Imam Malik memakruhkan pernikahan antara jin dan manusia. Tapi yang saya condong ini pendapat yang ketiga, yaitu fatwa Imam Al-Barizi, bahwa disampaikan oleh Imam Ibnu Yunus, min mawani'in nikah ikhtilaful jinsi fala yajuzu lil adabi ayyabiha jiniyah, termasuk dari sesuatu yang menghalangi sahnya pernikahan adalah perbedaan alam, begitu saja ya, perbedaan jenis alam antara alam manusia dengan alam jin. Maka tidak diperbolehkan seorang manusia menikahi bangsa jin. Kenapa demikian? Karena dawuh ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl tadi, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah itu telah menciptakan jodoh kita ya dari bangsa kita sendiri, bukan dari bangsa ataupun yang berada di alam lain. Ini saya lebih cenderung dengan pendapat ini karena banyak ulama-ulama saya khususnya itu mengatakan bahwa sebaik-baiknya bangsa jin itu ketika berurusan dengan kita itu bisa menjadi nakal, yang tentunya logikanya begitu kita berinteraksi dengan jin, nanti ada konsekuensinya yang ketika kita celaka akan banyak manusia yang tidak bisa menolong kita. Mungkin kita bisa masuk ke alam sana, tetapi banyak manusia yang tidak bisa masuk ke sana, atau kita bisa masuk ke sana tetapi secara fisik, secara mental, secara keilmuan, secara kesaktian kita kalah dengan bangsa jin, sehingga ketika kita masuk ke sana akan banyak sesuatu yang terjadi dan banyak manusia yang lain yang tidak bisa menolong kita. Nah, itu logikanya kan seperti itu. Walaupun ya mungkin banyak yang merasa lebih baik menikah dengan jin saja yang ngomong-ngomong, tetapi kita adalah manusia, maka ya logikanya yang menikah dengan manusia. Selain itu ini akan merembet kemana-mana ya, masalah manusia nanti yang menjadikan jin sebagai khodam. Ini kan terkenal di mana-mana, ada jin-jin berkhodam, ada senjata bertuah atau berkhodam dan seterusnya. Ini juga kaitannya besar dengan masalah interaksi antara jin dengan manusia ya. Maka saya tidak cocok atau tidak tidak menyukai lah terjadinya interaksi antara jin dan manusia, baik itu dalam kerjasama menjadikan jin sebagai khodam ataupun bahkan sampai terjadinya pernikahan antara jin dan manusia.
karena logikanya seperti itu. Bahasa khotam itu, khotim adalah apa ya, kacung, seseorang yang bisa kita perintahkan, dan tentunya ketika kita memerintahkan seseorang, orang ini akan meminta imbalan atau meminta bayaran. Kita meminta pertolongan terhadap seseorang, tentunya ya juga kita akan memberikan imbalan. Kita minta tolong membangunkan rumah, ya kita akan membayar para tukang-tukang yang membangunkan rumah kita. Kita minta apa namanya, diperlakukan baik oleh orang lain, tentunya kita juga bertanggung jawab untuk membalas budinya dan seterusnya. Apalagi ketika yang berbuat baik ataupun yang menolong kita ataupun yang apa kita perintah adalah bangsa lain. Yang dikhawatirkan ketika terjadi perselisihan antara kita dengan mereka di bangsa lain itu, nanti banyak manusia yang tidak bisa menolong kita, karena manusia yang lain itu tidak semua bisa masuk ke alam lain. Mungkin begitu apa pertanyaan yang disampaikan ke saya, dan jawabannya seperti itu nggih. Kalau bila kurang puas, monggo apa cari referensinya sendiri. Ya, terima kasih untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.